Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo Sore. Guna memperjuangkan kesejahteraan hakim, Solidaritas Hakim Indonesia telah melakukan audiensi dengan berbagai pihak, di antaranya DPR RI dan Mahkamah Agung. Aksi cuti bersama sebagai bentuk tuntutan kesejahteraan juga dijalankan oleh para hakim di berbagai daerah. Sejumlah hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia atau SHI mengikuti rapat dengar pendapat umum bersama DPR RI guna membahas tuntutan kesejahteraan bagi profesi mereka. Rapat dimulai pada Selasa pagi dan dipimpin oleh 3 pimpinan DPR, yaitu Adi Eskadir dari fraksi Partai Golkar, Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Partai Gerindra, dan Cucuk Ahmad Syamsur Rizal dari PKB. Dalam kesempatan tersebut, para hakim mengungkapkan bahwa mereka tidak menuntut besaran gaji yang terlalu tinggi. Mereka hanya meminta gaji yang layak untuk hidup karena memiliki tanggung jawab besar dalam memutus berbagai perkara. Sebelumnya, para hakim telah melakukan audiensi di Gedung Mahkamah Agung Jakarta pada Senin siang. Audiensi tersebut mengawali hari pertama cuti bersama seluruh hakim Indonesia yang dilakukan pada tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024. Audiensi membahas hal serupa, yaitu terkait perbaikan kesejahteraan para hakim. Beberapa tuntutan mereka adalah kenaikan gaji dan tunjangan hakim yang tidak mengalami perubahan sejak 12 tahun terakhir. Sementara itu, imbas cuti bersama ribuan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dipadati pengunjung yang akan bersidang seperti biasanya. Hal ini dikarenakan hingga 11 Oktober, PN Jakarta Selatan dan seluruh pengadilan di Indonesia tidak melayani persidangan, kecuali untuk perkara pra-peradilan dan perkara yang masa hukumannya segera berakhir. Hal serupa juga tampak di Gedung Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang sepi dari persidangan. Meski demikian, pelayanan di PN Kota Bekasi tetap berjalan untuk kasus yang tidak bisa ditunda. Di tengah aksi cuti bersama para hakim, PN Jakarta Pusat juga tetap menggelar sidang karena banyak sidang khusus seperti kasus tindak pidana korupsi. Namun demikian, PN Jakarta Pusat menyatakan dukungannya terhadap aksi yang dijalankan oleh Solidaritas Hakim Indonesia. Para hakim di Pengadilan Negeri Palembang juga mendukung gerakan cuti massal ini. Solidaritas tersebut ditujukan dengan memasang spanduk dan pita merah putih di lengan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah memastikan kenaikan gaji dan tunjangan hakim yang dituntut oleh hakim se-Indonesia akan segera terrealisasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas menyatakan, surat persetujuan kenaikan gaji dan tunjangan hakim telah ditandatangani dan dikirimkan ke kementerian serta lembaga terkait. Harapan para hakim akan gaji dan tunjangan yang lebih layak nampaknya akan segera dipenuhi oleh pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa dirinya telah menandatangani surat persetujuan kenaikan gaji dan tunjangan hakim. Ia belum bisa memastikan terkait besaran kenaikan gaji dan tunjangan, namun formula penyesuaian akan memenuhi harapan Mahkamah Agung. Ia menambahkan dokumen formula penyesuaian pun telah dikirimkan ke Kementerian Sekretariat Negara. Terkait dengan tunjangan hakim, saya kemarin telah mendapatkan arahan dan kami sudah tanda tangani pengajuan terkait dengan tunjangan hakim dengan beberapa skenario yang sekarang sedang kita koordinasikan secara cepat bersama Menteri Keuangan dan diharmonisasi dengan Menkumham dan Seknek. Dan kemarin sore saya langsung dapat kita komunikasi dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan kami komunikasi dengan Seknek, dengan tim di SDMA. Kami kemarin langsung approve untuk kami kirim ke Seknek. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, segera akan ada formula terkait dengan tunjangan untuk hakim yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Tentu Kemenpan RB telah memberikan berbagai persetujuan sesuai dengan ketentuan, mulai formasi hakim yang tahun ini cukup besar, begitu juga terkait dengan SDM yang ada di Mahkamah Agung yang secara bertahap kita tuntaskan, kira-kira gitu.
Ya pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim, kami telah terhubung dengan juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia, Bapak Fauzan Ar-Rasyid. Kami juga sudah sudah mengundang narsum lain, namun belum ada yang bersedia untuk bergabung bersama kami. Namun sudah ada Pak Fauzan. Selamat sore, Pak Fauzan. Selamat sore, Mbak. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar sangat jelas, Pak Fauzan. Langsung saja, Pak, saya mau tanya nih, apa saja sih poin tuntutan yang disuarakan? Solidaritas Hakim Indonesia saat ini menyuarakan 4 poin besar. Yang pertama adalah mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap PP 94 2012 yang mengatur hak-hak keuangan dan fasilitas hakim. Yang kedua adalah mendorong agar dibuka kembali pembahasan terhadap RUU Jabatan Hakim. Dan yang ketiga, mendorong pembahasan RUU Contempt of Court ataupun pelecehan terhadap peradilan. Dan yang terakhir adalah mendorong pemerintah untuk melakukan penyusunan PP terkait jaminan keamanan bagi hakim, Mbak. Berikut 4 poin yang menjadi tuntutan gerakan ini. Ya, dari 4 tuntutan itu, Pak, memangnya seperti apa sih kondisi hakim di Indonesia saat ini? Mungkin bisa diceritakan seperti apa sih kondisinya, Bapak? Baik, kondisinya dari aspek hak-hak keuangan ini sudah 12 tahun tidak ada penyesuaian, Mbak, sejak 2012 yang lalu. Jadi 12 tahun ini adalah waktu yang cukup lama, karena jika kita lihat inflasi saja sudah nilai rupiah di 2012 jika dibandingkan dengan hari ini itu tentu sudah sangat jatuh sekali nilainya. Nah, 12 tahun tidak penyesuaian ini tentu berdampak pada berbagai aspek kehidupan hakim-hakim di daerah. Yang paling berdampak adalah hakim-hakim yang saat ini berada di pengadilan kelas 2 yang notabene berada di pengadilan di semua kabupaten kota di seluruh Indonesia. Akibat dari tidak adanya penyesuaian terhadap hak-hak dasar yang sudah dijamin oleh konstitusi, tentu ini akan mengganggu dari aspek kesehatan, keluarga, keamanan, transportasi, dan lain sebagainya. Jadi itu. Kemudian terkait dengan gaji pokok pun, sejak 2018 itu sudah ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa gaji pokok hakim itu tidak boleh disamakan lagi dengan PNS. Karena hakim itu adalah pejabat negara. Nah, sejak 2018 hingga hari ini, pemerintah juga belum melakukan perubahan terhadap aturan gaji pokok hakim itu sendiri. Sehingga kondisi-kondisi ini yang tentu menjadi fokus kita hari ini. Hakim juga sudah mencoba menyuarakan aspirasi melalui jalur-jalur yang resmi dan formal, seperti melakukan penyampaian aspirasi ke Mahkamah, kemudian juga melalui saluran organisasi profesi di Ikatan Hakim Indonesia, dan usaha itu sudah dilakukan. Namun memang cukup panjang dan sepertinya tidak ada progres. Untuk itu juga menjadi salah satu latar belakang kenapa lahirlah Solidaritas Hakim Indonesia yang akhirnya bersuara. Karena memang kita lihat saat ini jika bukan kami yang menyuarakan terhadap ini, siapa lagi yang mau bersedia menyuarakan gitu. Itu kondisi saat ini, Mbak. Oke, Pak Fauzan, pihak Anda kan menginginkan kenaikan gaji sebesar lebih dari 100%, tepatnya 142%. Apa pertimbangannya nih, Pak? Pertimbangannya adalah masa 12 tahun yang sudah cukup lama ini, Mbak. 12 tahun yang lalu itu kalau misalkan dianalogikan kepada harga emas ya, itu ratusan ribu. Hari ini harga emas 1 gram itu mungkin sudah sekitar 1.500.000-an. Jadi ada 3 kali lipat. Jadi yang 12 tahun terjadi penyesuaian ini berdampak pada banyak aspek pada hakim. Kemudian kenapa juga kami menuntut kenaikan 142%, tentu juga melihat dari faktor profil ataupun kebutuhan dasar para hakim yang saat ini notabene adalah berada pada daerah-daerah yang jauh dari pusat perkotaan, sehingga kebutuhan dasar hakim itu membutuhkan nilai yang tidak bisa disamakan dengan kondisi perkotaan. Demikian, Mbak. Setelah diadakan audiensi dengan berbagai pihak nih, Pak, katanya beberapa kementerian sudah menyetujui kenaikan. Nah, poin-poin apa nih yang disetujui? Ya, sampai sejauh ini untuk informasi yang lengkap dan valid itu masih belum secara resmi kami dapatkan. Namun informasi yang beredar di media massa tentu kita sudah lihat. Seperti kemarin Mahkamah Agung juga sebenarnya sudah mengajukan 8 hak dasar kebutuhan hakim yang harus dipenuhi oleh negara.
tapi informasinya hanya 4 saja yang kemudian diakomodir oleh pemerintah. Dari 4 ini juga ternyata persentase kenaikan yang diajukan oleh Mahkamah Agung sebagai pimpinan dari hakim seluruh Indonesia itu juga ternyata membuat perasaan hakim ya yang melihat nilai yang diajukan kemarin itu sungguh sakit lah, sebab sudah tidak sesuai dengan angka yang sederhananya angka tersebut angka yang sangat jauh dari harapan para hakim seluruh Indonesia, Mbak. Informasi yang kami dapat terakhir itu di angka 45% kenaikan setelah 12 tahun. Jadi itu kami anggap bukan angka yang adil terhadap kami para pengadil. Jadi tentu setelah kami melakukan kajian ringkas terhadap berapa sih sebenarnya standar yang layak untuk dinaikkan, kajian itu juga sudah kami serahkan kepada pemerintah, dalam hal ini juga eksekutif, dan juga tadi kami sudah dari DPR dan diterima oleh pimpinan DPR RI, kajian yang sudah dilakukan juga sudah kami berikan. Demikian. Tadi Pak Fauzan menyebut ada 4 hal yang disetujui oleh kementerian terkait. Itu 4 hal apa saja selain kenaikan sebesar 45% tadi, Pak? Rinciannya tentu saya harus buka lagi suratnya karena memang saya belum sempat lihat secara utuh agar supaya informasinya tidak salah. Tentu nanti saya akan lihat lebih detailnya dulu. Namun dari yang diusulkan oleh Mahkamah Agung ada 8 aspek yang memang itu sudah dijamin oleh konstitusi, tapi pemerintah menjawab hanya 4 saja. Mungkin kalau saya tidak salah itu ada gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kemahalan, dan satu lagi saya lupa tuh. Nanti saya lihat dulu, Pak. Kalau soal poin keamanannya Pak Fauzan, apakah ada di surat tersebut atau sudah dibahas waktu audiensi? Untuk isi surat jawaban dari pemerintah tentu saya cek lagi seperti yang saya sebutkan tadi. Namun isu terhadap jaminan keamanan hakim ini juga menjadi isu yang krusial yang harus segera diatur, sebab banyak sekali hakim-hakim di daerah, baik itu hakim yang laki-laki, apalagi hakim perempuan ya, yang saat ini mendapatkan intimidasi dan lain sebagainya. Maka kita bisa melihat bahwa banyak sekali cerita-cerita hakim yang dapat intimidasi, dapat ancaman, bahkan ada juga hakim yang mohon maaf ditusuk di ruang sidang dan meninggal di ruang sidang. Jadi ini faktor yang harus diperhatikan pemerintah. Ya, kalau tadi audiensi dengan kementerian terkait, SHI ini kan sudah juga melakukan audiensi dengan DPR. Lalu apa nih rekomendasi dari DPR soal tuntutan-tuntutan dari SHI? DPR sangat apresiatif karena memang kami melakukan penyampaian aspirasi ini melalui jalur formal. Kami melakukan gerakan ini bukan dengan mogok sidang, bukan abai terhadap tugas dan tanggung jawab, bahwa hakim-hakim yang saat ini melakukan aksi di Jakarta berjumlah 148 orang itu semua berangkat ke Jakarta menggunakan hak cuti tahunan yang 12 hari dalam setahun. Jadi tidak ada hakim satupun yang abai dari tugas dan tanggung jawab. Jadi ke Jakarta juga dengan cara yang legal dan diakomodir oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian aspirasi yang kami sampaikan juga punya landasan kajian, sehingga ini tidak hanya bahasanya kita cakap saja gitu, tapi semua berdasarkan kajian juga sudah kami lakukan. Sampai tadi kami sangat bersyukur sebab dalam proses diskusi dengan pimpinan di DPR RI, pimpinan sidang kan telepon dari Presiden terpilih Bapak Prabowo, sehingga aspirasi kami merasa langsung terjawab, dan kita tunggu bagaimana pemerintah menyikapi harapan dan aspirasi hakim dari seluruh Indonesia tersebut. Kan tadi kenaikan yang setuju itu hanya 45%. Nah, apakah SHI ini akan banding lagi? Prosedur apa yang akan ditempuh oleh SHI setelah ini? Kami percaya bahwa aspirasi dan cerita-cerita suara-suara hak daerah yang kami sampaikan, mohon maaf, apakah suara saya kedengaran? Terdengar Bapak Fauzan, terdengar jelas? Kami yakin aspirasi, cerita-cerita, kajian yang sudah kami serahkan kepada pemerintah sebagai penentu kebijakan
itu pasti akan dipertimbangkan secara matang mendalam karena ada banyak sekali ternyata informasi yang baru diketahui oleh pemerintah dalam hal ini eksekutif terkait dengan kondisi hakim yang sebenarnya. Jadi memang inti dari silaturahmi audiensi yang kami lakukan ini memang menghasilkan banyak sekali kesepahaman yang baru dan juga pandangan pemerintah terhadap kondisi hakim di daerah juga semakin utuh terlihat sebab yang hadir di Jakarta ini adalah hakim-hakim yang 100% berasal semua dari daerah. Jadi hakim-hakim yang saat ini menjadi hakim di garda terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Seperti kemarin di Komisi Yudisial yang hadir pada saat rapat dengan pimpinan Mahkamah Agung, kemudian Dirjen dari Kementerian Keuangan juga ada banyak sekali informasi yang mereka bahkan baru tahu dan baru tahu itu setelah mendengar cerita-cerita dari para hakim yang saat itu hadir di ruang rapat. Tentu hal ini menjadi hal yang positif, Mbak, sebab mungkin inilah hikmah dari sebuah silaturahmi. Semoga dan kami juga sangat berharap kebijakan yang akhirnya nanti dipilih oleh pemerintah itu mampu menjawab aspirasi serapan cerita-cerita pertimbangan yang disampaikan kemarin. Demikian. Ya, Pak Fauzan, tadi saat audiensi dengan DPR ada seorang hakim yang bercerita tentang kesejahteraan keluarganya. Nah, mungkin bisa ceritakan, mungkin ada teman-teman hakim nih yang cerita soal kondisi keluarganya, kesejahteraan keluarganya, seperti itu. Ada yang bisa diceritakan, Pak Fauzan? Ya, sebenarnya untuk menjaga martabat hakim tidak elok jika rasa sakit dan keluh kesah hakim itu disiarkan dan diceritakan ke banyak pihak demi martabat hakim. Namun memang saat ini posisinya kami berhadapan pada anggapan bahwa sebagai hakim itu berarti sudah sejahtera. Cerita-cerita itu mohon maaf Mbak, saya tidak akan ceritakan melalui forum ini, tapi kami sudah mengumpulkan semua cerita-cerita itu melalui akun Instagram Solidaritas Hakim Indonesia dan juga akun Instagram Hakim Progresif. Kenapa kami tidak ingin ceritakan melalui forum ini? Sebab cerita itu cukup dibaca oleh masyarakat, cukup difahami, direnungi saja. Karena yang kami tuntut hari ini bukan agar hakim diberikan kekayaan yang berlebih, tapi tidak. Yang kami tuntut hanyalah agar negara memastikan kebutuhan dasar hakim di daerah itu terpenuhi. Untuk apa? Agar para hakim itu terjaga integritasnya, Mbak. Kami hakim-hakim muda saat ini juga sedang berperang dengan isu-isu miring yang seringkali disematkan kepada hakim, di mana hakim itu tukang terima uang perkara, hakim itu tukang menerima sogokan dan lain sebagainya. Kami yang di dalam hakim-hakim muda juga sedang berperang melawan itu semua. Maka ini adalah usaha kami agar kami dapat meraih gaji yang halal. Dengan cara kami memperjuangkan hak kami tanpa harus mengganggu hak-hak para pihak pencari keadilan. Jadi mungkin judulnya hari ini adalah para pengadil mencari keadilan. Demikian Mbak. Jadi untuk cerita mohon maaf silahkan dilihat di akun yang tadi sudah saya sampaikan untuk menghormati para hakim yang hari ini dan juga untuk menjaga martabat hakim yang disebut sebagai wakil Tuhan itu. Ya, terima kasih Pak Fauzan. Saat ini kami sudah bergabung dengan Bapak Wayan dari Komisi 3 DPR. Ya, bagaimana Bapak, ada tanggapan soal aksi ini dan progres dari tuntutan dari para hakim se-Indonesia ini, Bapak? Ya, apa yang kita sampaikan di Komisi 3 itu memang semata-mata kita berpikir positif, kita tujukan buat hakim-hakim yang memang sudah bekerja keras, jauh dari fasilitas yang memadai, jauh dari keramaian, perumahan tidak layak, mau ke pengadilan kadang-kadang angkutannya sulit. Makanya kita tanpa banyak ribet-ribet ya kita dukung sajalah tuntutan mereka itu sepanjang keuangan negara memungkinkan. Artinya ada alasan yang mendasar kenapa kita memberi dukungan. Dengan gaji yang memadai, dengan fasilitas yang cukup, saya berpikir mereka akan bisa lebih fokus mikirkan putusan-putusan yang berkeadilan. Mereka tidak lagi terganggu pada masalah-masalah dapur, masalah biaya anak sekolah, biaya kontrak rumah, sehingga dengan fokusnya mereka mewujudkan keadilan melalui
putusan-putusannya. Kita berharap suatu saat keadilan yang termasuk di dalam penanganan perkara, kalau jauh lebih luas lagi mengenai keadilan sosial yang selama ini kita idam-idamkan, mudah-mudahan secara bertahap dan secara bertingkat kita bisa sampai ke sana. Komisi 3 bertekad melalui RUU Jabatan Hakim, kita akan tingkatkan kesejahteraan itu dengan aturan yang lebih pasti. Komisi 3 memang termasuk yang belum puas dengan hasil-hasil kunjungan ke daerah di mana ingin memberikan dukungan kepada kesejahteraan mereka, tapi pada periode ini belum terwujud. Kita berharap pada periode berikutnya, setelah pelantikan Presiden terpilih Pak Prabowo, mimpi-mimpi, harapan-harapan mereka yang wajar, yang layak, bisa kita wujudkan di periode berikutnya. Ya Pak Wayan, apakah ada arahan dari DPR nih untuk kenaikan gaji supaya benar-benar bisa terrealisasikan nih Pak? Setelah ini SH ini harus kemana? Kalau kita sih, ya ibarat di pendidikan, kalau kita mau sejahterakan pendidikan, sejahterakan guru. Kalau kita berjuang untuk kesejahteraan hakim, betul-betul nanti jika ada fasilitas untuk itu, betul-betul untuk kesejahteraan hakim, karena memang yang paling berat kalau bicara 3 hal bagaimana penegakan hukum yang adil: pertama substansi mengenai undang-undang, kedua struktur, ketiga budaya. Semua itu yang paling penting akhirnya di struktur itu, di aparat penegak hukum itu. Dengan aparat penegak hukum yang baik, peraturan yang kurang sempurna bisa disempurnakan menjadi adil. Budaya yang main suap, main sogok dari masyarakat, jika aparat penegak hukumnya kebal dari sogok suap karena dia kesejahteraannya dicukupi, budaya itu secara perlahan, budaya suap dan sogok itu bisa berkurang. Oleh karena itu, bicara keadilan mesti bicara hakim. Bicara hakim, bicara kesejahteraan. Jadi kesejahteraan hakim itu selain memang masalah keamanan dan sarana prasarana pendukungnya, memang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kesejahteraan hakim, keamanan, SDM pendukung peradilan, itu 3 hal yang utama selama kami turun ke bawah yang harus mendapat perhatian, yang kelihatannya dengan anggaran yang sangat terbatas belum bisa kita wujudkan secara memadai. Sekali lagi, mudah-mudahan ke depannya kita berharap secara perlahan tapi pasti disiplin bisa lebih ditegakkan, tidak mengabaikan kita adanya beberapa hakim dan kasus hakim di beberapa tempat yang sempat mencoreng rasa keadilan dan citra pengadilan. Tapi mereka yang hadir tadi bertekad, jika kesejahteraan mereka memadai, mereka akan berperang melawan hakim-hakim yang nakal. Dengan kesejahteraan yang cukup, mereka siap memerangi hakim-hakim yang nakal dengan memaksimalkan pengawasan yang ada agar kualitas putusan menjadi bisa mewujudkan rasa keadilan masyarakat. Ya Pak Wayan, masih terkait soal tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan hakim ini Pak. SHI itu kan meminta kenaikan sekira lebih dari 140%, sedangkan yang disetujui hanya 45%. Nah menurut Pak Wayan bagaimana nih Pak? Ya nanti kita lihat, karena memang mereka secara matematis bisa membuat kesebandingan. Misalnya Departemen Keuangan naiknya berapa ratus persen, lalu mereka mengingatkan, kenapa hakim yang minta separuhnya dari kenaikan Departemen Keuangan tidak bisa diwujudkan. Tapi sekali lagi, kita mengingatkan kepada mereka, mereka harus bersabar dengan melihat kondisi keuangan kita. Prinsipnya kita akan mencukupi mereka jika anggaran negara memungkinkan. Jikapun harus secara bertahap, tapi komitmen kita jelas bahwa tuntutan yang layak seharusnya menjadi pertimbangan negara. Kenapa? Karena hakim itu harusnya memperoleh
kekhususan. Harusnya hakim memperoleh kehormatan, karena saya katakan ada 3 hal yang mereka pantas mendapat kehormatan dan kekhususan. Pertama, dia penegak hukum, menegakkan keadilan, mewujudkan keadilan. Kedua, sifat dari hakim itu independen. Yang ketiga, harus bertahan dari segala rongrongan, gangguan dari penguasa atau instansi lain. Jadi mereka tidak boleh kebebasannya terganggu. Nah, dengan 3 tugas pokok dan 3 ciri mereka itu, seharusnya mereka mendapat kekhususan dan kehormatan termasuk gaji gitu. Ya, baik Pak Wayan, itu tadi tanggapan dari Pak Wayan. Kita ke Pak Fauzan lagi nih. Bagaimana nih mendengar tanggapan dari Pak Wayan dari Komisi 3 DPR RI? Ada yang mau ditanggapi? Ya, terima kasih. Tadi juga Pak Wayan ikut menghadiri rapat dan ada banyak usul dari beliau juga tadi yang menjadi catatan dari Solidaritas Hakim Indonesia, termasuk dalam rangka penguatan pengawasan. Karena kami yakin peningkatan kesejahteraan saja itu tidak akan cukup untuk memastikan rekan-rekan kami hakim-hakim muda ini terjaga integritasnya. Kami mendorong tadi RUU Jabatan Hakim agar segera kembali didiskusikan, sebab kita tahu RUU Jabatan Hakim itu sudah lama sekali berdiam di mungkin di rak buku kita, ada 8 atau 10 tahun yang lalu terakhir kali pembahasan. Jadi selain meminta kesejahteraan yang juga 12 tahun sudah tidak dilakukan penyesuaian, kami juga mendorong dalam hal ini DPR RI untuk segera membuka kembali pembahasan RUU Jabatan Hakim. Sebab di dalamnya nanti akan berbicara juga tentang penguatan pengawasan, monitoring dan evaluasi hakim. Ini penting karena dalam sebuah sistem monitoring dan evaluasi itu jadi sebuah semacam batu loncatan untuk perbaikan hakim, khususnya integritas hakim bisa lebih terjaga. Jadi kami mendorong tidak hanya kesejahteraan tapi juga penguatan pengawasan. Kemudian terkait dengan kalimat tadi dari Pak Wayan yang menyebutkan tergantung kondisi keuangan negara. Ini kami notice sekali, sebab jumlah hakim itu tidak lebih dari 8.000 orang, jadi sekitar 7.000-an orang saja hakim itu. Tidak sebanyak pegawai Kementerian Keuangan, tidak sebanyak anggota DPRD di seluruh Indonesia. Jadi hakim di seluruh Indonesia saat ini hanya 7.000-an orang. Kami mendorong agar 7.000 hakim ini jangan dijadikan sebagai beban negara, tapi jadikanlah ini sebagai investasi untuk memastikan keadilan yang seadil-adilnya bagi masyarakat kita. Seperti jika martabat hakim terjaga, itu jika hakim bermartabat, hukum itu pasti terjaga, masyarakat pasti lebih berdaya. Jadi kami kira jangan dianggap 7.000 hakim ini permintaan atas kesejahteraan itu lagi-lagi akan dihentikan dengan narasi yang menyebut tergantung keuangan negara. Bisa kita lihat dari APBN yang ada, anggaran Mahkamah Agung itu sangat kecil, Mbak. 0, berapa persen cuman. Ada 13 triliun kalau tidak salah saya. Berbeda sekali dengan anggaran kementerian lembaga lainnya yang juga notabene adalah bisa disebut sebagai aparat penegak hukum. Bayangkan negara kita yang disebut sebagai negara hukum memiliki anggaran untuk pengadilan, untuk Mahkamah Agung itu hanya 13 triliun. Itu berapa 0, berapa persen dari APBN. Tentu ini menjadi fokus kita. Jika memang kita serius dalam memperbaiki hukum dan keadilan di negeri ini, tentu partisipasi dari semua pihak, baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif, maupun civil society, masyarakat yang juga butuh terhadap keadilan itu harus bahu-membahu serius menunjukkan bahwa memang negara kita ini negara hukum. Tentu seperti yang kata Pak Wayan tadi, dari aspek penganggaran kita juga harus dorong bahwa Mahkamah Agung memiliki anggaran yang cukup. Agar apa? Dengan kesejahteraan yang cukup, tentu performa, profesionalitas, dan kinerja juga akan pasti lebih terdorong untuk lebih baik ke depannya. Apalagi disambut dengan perbaikan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pengadilan itu sendiri. Jadi ini perubahan yang holistik dan sangat radikal yang harus dilakukan. Agar apa? Agar cita-cita kita terhadap negara hukum itu betul-betul tercapai, Mbak. Demikian. Ya, baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Fauzan dan juga Pak Wayan atas waktu dan diskusinya. Selamat sore, semoga ketemu jalan tengahnya ya antara SHI dan pemerintah. Ya, terima kasih, selamat sore Pak Wayan juga. Terima kasih Pak Fauzan. Iya, terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.